Bener. Aduh, malu. Ngotot lagi. Buset. Aduh, parah. Okay, delegate will begin the roll call. Secretary General. Present. Secretary General Club. Club Secretary General is present. Okay. Back room. The back room is present. Ya beneran kayak gini. Sounds kinda cringy. Would like to raise a motion to open the debate. Under the chair's discussion, the motion passes. 1, 2, 3. let's go. Selamat datang semuanya di The Lamcast. Kali ini kita bakal bahas tentang Sky Moon atau Model United Nations. Sekarang kita udah kehadiran sama tim-tim dari Sky Moon, Zen Lab Sky MUN. Ini ada Haifa, dan ada Karina, and then there's also Audi, which by the way also panit di Sky Moon. Gue juga, and that's why we're here. Mungkin di sini ada yang dari penonton tuh yang belum ngerti kali ya, kayak MUN tuh apa sih benefitnya gitu kan. Mungkin pengen join, but they don't actually know what MUN is. Ya, kita akan membahas tuntas dunia per-MUN-an dari mata kita. Ini basically kita MUN 101 nggak sih? Iya, Iya. versi nggak MUN Versi 101. chill-nya lah. Lamcast. tapi lebih Versi nggak Lamcast version. Karina, lu kan baru ya nih, baru kelas 10, you just entered MUN kemarin di HS Moon, dan lu udah dapet apa kemarin penghargaannya? Kebetulan kemarin dapatnya itu sih best position paper. Oh wow, how is your experience as a delegate waktu HS Moon? Mungkin aku cerita dikit aja. Jadi, sebagai delegasi untuk HSMUN itu, yang pertama-tama harus diperhatiin itu tuh mungkin nggak langsung ke ROP-nya, tapi kayak harus ngeliat aja situasi nih. Kalau dari aku sendiri sih, experience yang paling berkesannya itu tuh pas udah mulai jalan. Ketika terjadi itu saling banter sama delegasi lainnya. Karena intinya MUN itu tuh berfondasi sama interaksi, dan ketika udah jalan itu tuh udah seru banget, mulai ada konflik, mulai ada kerjasama, dan pokoknya semuanya tuh muncul dari situ. apa sih krisis ya? Aku kebetulan kemarin tuh dissect dapatnya. Oke. Jadi in an MUN itu ada beberapa kayak council itu ada macam-macam. But usually mereka pakai dari badan-badan PBB seperti WHO, ada DISEC, UNICEF. Terus, yeah, we talk about problems from there. That's cool. Ya itu uniknya sih sebenarnya dari MUN. Kayak bagaimana kamu tuh sebagai pelajar tuh masih bisa belajar gitu untuk menempatkan diri sebagai one of the world leaders. For an introduction, Haifa, can you tell us apa itu Model United Nations? Model United Nations is a simulation on how a normal rapat PBB atau sidang PBB dilaksanakan gitu. So we're like representing countries, membahas suatu issue dan coming up with solutions dengan negosiasi, diplomasi, and all that stuff. It's really fun dan melatih nego dan kepercayaan diri gitu. In your First thing you opinion, need to do, what is the first thing that you have to prepare? this is what I personally do. Kayak setiap orang pasti beda ya nggak sih? Ada cara-cara ideal yang harus dilakukan dan ada cara-cara yang kayak kepepet waktu. So what I usually do setelah dapet tawaran atau kayak ngelihat sebuah MUN, ngeliat dulu council-nya apa. Council itu adalah ya bisa dibilang kayak cabang lomba
atau tema perdebatannya. A council is usually pakai badan-badan di PBB. Tapi ada beberapa MUN juga yang punya sendiri. Misalnya kalau di SkyMune itu ada JCC dan Historical Council yang emang nggak ada di PBB. Tapi biasanya ada juga kayak WHO dan segala macam gitu kan. WHO, DISEC, Human Rights gitu. Jadi pertama lihat itu dulu, what do they have to offer, dan temanya apa, ngomongin masalah apa. Terus ngelihat harga. Lihat harga. Bayar nggak atau peserta apakah. Kalau aku sih bisa gitu sih, aku lihat is it interesting gitu, dan kira-kira aku menguasai nggak ya temanya, kayak kira-kira aku tertarik nggak ya temanya gitu. Aku sih personally sukanya aku nggak terlalu mikirin counselnya sih, aku lebih mikirin temanya apa. Kalau udah dapet temanya, biasa buka form, terus ya udah nyari-nyari temen yang mau ikutan juga, soalnya kan lebih murah kan biasanya kalau delegation. And then after that, preparation, of course, dari baca study guide. Setelah dapat allocation, baca study guide. Study guide itu basically like bagi yang nggak tahu, study guide itu basically guidebook gitulah, buku yang isinya sebuah buku yang isinya pedoman kita belajar untuk nanti dari mana aja mata Jadi itu ya adalah rangkuman dan panduan belajar. ya, dan juga di situ ada objektif yang harus diselesaikan pada saat nanti hari H, namanya karmas. Those are the questions that your council needs to solve in the end. Nah, kalau udah baca-baca, riset gitu. Nah, riset itu ada template-nya sendiri. Riset itu jujur ini benar-benar untuk namanya research matrix. Research matrix itu apa? Itu adalah kayak kategori lo research-nya gitu loh. Jadi kayak misalnya permasalahannya tentang perang, yang harus lo riset penyebabnya apa, siapa yang play a role, apa tujuannya, dan hasil akhirnya gimana, all that stuff kan. Itu basically yang ngebagi-bagiin riset lo. Jujur, I don't do that. I don't do that. Gue nggak ngerjain research matrix. Tapi itu suatu hal yang seharusnya gue kerjakan. Tapi gue tidak. Gara-gara sering kepepet waktu, dan gue kalau riset tuh berantakan, ngerti gak sih? Kayak gue tuh seringnya keberantakan, gitu deh, oke. Abis bikin research matrix, sembari bikin itu, bikin yang namanya position paper. Position paper itu basically adalah essay. Essay yang isinya lo sebagai perwakilan negara yang lo dapet, itu pandangan terhadap isunya seperti apa, dan apa solusi yang lo tawarkan. Kayak ini ya kertas, kayak semacam kertas biografi gitu deh, tentang negara lo, tentang permasalahannya, dan tentang solusi yang lo tawarkan. Yes, dan position paper ini juga bisa nanti bakal dikasih award untuk yang punya position paper terbaik, yang tulisannya paling bagus sesuai kriteria, dan nanti pun diimplementasikan gitu selama kalian jadi delegate di council tersebut selama lomba. Ini kayak Karina itu kan dapat contohnya, ya. Ada Karina. Adrian juga udah pernah kan during her first nih. A fun fact, Adrian during her first MUN conference, dia tuh kan se-council sama gue, UNSC. Dan dia tuh dobdelan sama teman kita satu lagi namanya Arzi yang merupakan Lamcas juga, Lamcas cast. And both of them got like best position paper on their first try. Yeah, it was impressive. But, you know, fun fact, me and Arzi actually don't know how we get best position paper. I mean, we did do the position paper itu, emang kita sampai begadang dan segala macam sih untuk riset ya. But we never actually thought, because best position paper itu kan juga kalian harus mengimplementasikannya kan selama di council. Dan selama di council itu, me and Arzi was terrible because it was our first time, dan kita waktu itu juga waktu hari pertama tuh lumayan capek ya, jadi kayak otaknya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita doang anak froze. Iya, suka during like their first day, no, both days, itu kalian kayak pada diam-diam gitu loh. Terus gue kayak suka, Drin, ayo ikutan, dibahas lah at least bareng sama yang lain, biar kayak lu kelihatan aktif dikit. Terus y'all are like, I don't know where to start.
gimana? Terus kayak gue kaget banget pas lu ujung-ujungnya kayak menang kayak wow. Yeah, so position paper actually penting banget gitu ya sebenarnya. Mungkin bagi kalian masih bingung, position paper tuh tujuannya apa sih ya? Nah, jadi intinya yang kami bisa gunain position paper ini tuh untuk ngejelasin yang pertama solusi kalian. Dan ada juga loh kiat-kiatnya untuk cara dapat best position paper itu. Yang pertama, kalian harus ngejelasin dulu nih, negara yang kalian dapat, itu sama topik yang akan kita bahas, itu posisinya di mana nih? Misalkan kalau pas itu, aku dapetnya Cina kan, dan topik yang dibahas itu tuh tentang persenjataan, dan kebetulan Cina itu tuh memang support dalam pembentukan senjata tersebut. Nah, itu harus dijelasin banget di position paper. Terus, yang kalian bisa lakuin nih di dalam position paper, itu tuh ngejelasin itu, apa namanya, arah yang kalian mau bawa, seperti agenda setting. Dan kalian juga bisa angkat-angkat nih topik-topik yang menurutmu bakal dibawa di council itu. Misalkan kalau pas itu aku ngangkat tentang tema pengembangan senjata, namun bukan penggunaannya. Nah, kalau kalian bisa naruh suatu semacam topik yang interesting atau posisi yang agak beda dari out of the ordinary, itu kalian juga bisa tuh nambah ke poin position paper kalian. Terus yang ketiga solusi. Pastiin solusi kalian ini udah terpapar dengan jelas, karena semakin jelas, semakin baik, semakin mungkin akan dipercayai oleh teman-teman dan juga delegat lainnya. Dan yang terakhir, ini paling penting banget, pastiin position paper kalian itu formatnya benar. Dan karena ini nggak bantu banget. Salah satu penilaian dari position paper itu tuh tanda kutip ataupun pengutipan website-website. Jadi pastiin itu semua benar dan dijamin kalian pasti bisa menang untuk dapat best position paper. Dijamin loh sama dia loh. Jamin. Iya. Jaminan nih. Itu one of the ways you can get a best position paper sih. Ini juga dari mentor kita ya, dari Kak Faki dan Kak Alex. Itu mereka suruhnya Kak Faki yang emang udah sering dapat best position paper. Jadi one of the ways to get best position paper, other than yang tadi Karina udah sebutin ya, because that is the standard, itu adalah untuk bagaimana caranya solusi kalian itu dimasukin nantinya di nanti di draft resolution dan di working papers-nya. Itu sih yang sebenarnya harus benar-benar di pinpoint ya. Ya makanya kalian kalau misalnya jadi lagi di MUN, you have to search for a blog yang benar-benar bisa mensupport solusi kalian ini, yang benar-benar bisa kalian implementasikan solusi kalian. Because that will benefit you and it will give you awards for sure. Kalau dari aku sih, what I personally pay attention sih kalau dalam position paper itu adalah enak gak dibaca gitu. Kalau aku sih pribadi kayak gitu ya. Jadi, because usually in an MUN ada kayak berapa belas atau bisa misalnya 20-an orang gitu. Atau belasan orang. Gimana caranya position paper gue itu dinotis dan dibaca oleh para juri untuk dikonsiderasikan gitu loh. Harus flow-nya enak dan penataan info yang mau aku masukin itu harus benar. Which is why, in my opinion, checking, rechecking, proofreading, it's important juga, dan make sure grammar lo benar. Karena chair MUN memiliki bahasa Inggris yang bagus, obviously. Ini idealnya dan bagusnya itu bikin speech bank dan motion matrix ya namanya. Nggak sih? Yes, atau kayak matrix. list emosi-emosi yang lo mau itu bahas, di gitu. research matrix juga sih ya sebenarnya. Makanya tadi juga dibilangin research matrix is actually important, tapi kayak untuk riset aja tuh kadang-kadang kita nggak bakal ngerjain karena tabel-tabel yang harus diisi tuh banyak banget ya Pak. Jadi kayak gak kepake juga. Tapi kayak kita tuh pasti punya gitu loh acuan, paling nggak tuh riset ada satu bukan Google Docs ya, satu file Word itu isinya semuanya list-list ya apa yang kita riset, atau kayak dari Chrome itu tabnya banyak banget yang dibuka. Oh my god, satisfying banget gitu ya gue kalau udah menutupin. Ngerti nggak sih, lu udah kelar post-pap nih, terus kayak lu tutupin satu-satu, tek 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 tek, oh my god, bahagia banget. Jadi intinya setelah bikin research matrix, buatlah motion matrix, which is I've only been doing I've only been making motion matrix itu sejak the last MUN I was in. Dan jujur itu nolong, karena kayak aku jadi nggak
harus mikir on the spot banget gitu loh, ngerti nggak sih? MUN tuh it's spontan, but then if you can plan it out in advance, dia pergi. If you can plan it out in advance, it's better gitu. Terus abis bikin motion matrix, basically whatever you want to talk about nanti, kayak yang tema-tema mosi katanya mosi yang mau ajuin. Udah, terus mulai bikin speech atau general speech, your first speech, which is called the GSL, nanti aku jelasin di flow di dalam konsolnya kayak apa. Setelah itu GSL itu juga setiap habis itu kan ya, setiap sessions kan, setiap komses itu ada namanya pembagian waktunya namanya komses. So I have 4 komses usually in one day, dan MUN itu berlaku sama 2 hari. 2-3 hari ya biasanya. Nah, itu nanti kalian bakal ada komses, dan setiap komses itu selalu diawali dengan yang namanya GSL atau General Speakers List. Nah, kalian kalau misalnya jadi anggota di situ, kalian usahain lah itu bagaimana caranya kalian tuh aktif terus di GSL itu. Dan kalau misalnya kalian nggak aktif juga biasanya bakal dipanggil sama ceweknya. Tergantung caranya kayak gimana sih. Ada yang dia mentingin waktu lo angkat tangan, ada yang memang juga terserah mereka. In my opinion, selain dari itu, you're fine gak sih? Selain you need to research about your country, about the issue, about solusi yang mau lo bawa apa. Kurang lebih kayak gitu. Setelah itu preparasi teknisnya aja. Once that's done, biasanya ada grup pesertanya, grup delegatesnya. Nah, di situ tuh kadang-kadang tuh ada orang-orang yang udah mulai ngechat, halo, nama gue ini dari negara ini, gimana progres nulis post-up lo, gimana persiapan lo buat nanti, biasa basa-basi kayak gitu, biar nanti pas hari ada temen buat jadiin blog gitulah, segala macam. Kalau sebagai beginner, I would recommend the Security Council WHO sih, jujur. And if you want something more advanced, you can go for JCC or the Historical Council, or ICOSOC dan OHCHR. Sebenarnya ICOSOC sama OHCHR buat semua orang bisa. Dan bagi kalian yang daftar, akan dapat free goodie bag, gitu. Yang akan desain ke masing-masing rumah kalian. You can do it all in the comfort of your own home, to your own screens, dengan experience yang very great lah. Yes, thank you so much Haifa and Karina udah datang ke Lamcast hari ini dan udah promoin Skymoon juga. Semoga dari yang menonton di sini, ayo ikut Skymoon, apalagi kalau kalian pengen ngasah public speaking kalian, critical thinking kalian, innovative thinking kalian, dan how to better the world, starting with yourself and your peers gitu. Kalian bisa banget ikut MUN, Sky MUN 2021. And also benefits dari kalian bisa nambahin portofolio juga dari MUN. Oh ya, ini untuk sertifikatnya ya, ini bisa kalian lampirin juga ke resume kalian, atau misalnya itu informasi kalian tentang untuk masuk kuliah atau hal seperti itunya. Jadi beneran kalau kalian ikut, ini tuh bermanfaat, nggak ada salahnya kalian join, kalaupun cuma nyoba-nyoba doang. Dan kalau misalnya masih bingung-bingung atau mana-mana, langsung aja DM. Kita ramah, kita menjawab DM. Just ask questions, it's fine, we're open to it gitu. Bagi yang pertama kali mau MUN boleh, bagi yang udah MUN beberapa kali tapi masih mau lagi juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sky MUN is really open to any level MUNer. Yes, jadi kalau yang misalnya masih ada pertanyaan atau masih penasaran tentang gimana sih MUN atau kayak how do I prepare for MUN, kalian bisa banget tuh DM IG-nya Sky MUN 2021. Okay, thank you for tonight, Haifa, Karina, dan Audi. Sayangnya Audi udah live ya tadi karena lagi di bandara ya. So, kita tutup dulu sampai sini. Thank you so much everyone and good night. Thank you, Adri. Thank you, bye guys. Dangerous virus is spreading rapidly in China.
Sometimes the world can be a scary place. Make sure the help they need in their schools. But at the end of it all, with humanity and togetherness, we prevail. And those who are leading the charge are every single one of us that chooses to rise together. For only together can we rise towards glory. So will you join us? Use your voice. Be part of the solution. Join SkyMUN 2021. Terima kasih telah menonton video Lamkes hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini. Beritahu kami juga topik apa yang ingin kalian dengarkan selanjutnya. Terima kasih.